Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat arah juang, dimanapun kalian berada, Alhamdulillah dalam konten kali ini, dalam kesempatan kali ini, kita kembali dipertemukan dan tentu untuk mengedukasi kembali dan kemudian mengajak saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku untuk berdiskusi terkait sampai detik ini persoalan yang kemudian sering kita diskusikan di channel ini soal polemik nasab Ba'alawi, rungkatnya nasab Ba'alawi yang kemudian sampai hari ini belum kelar, belum mendapatkan titik temu, baik itu dari RA sendiri yang kemudian belum berani bertemu tabayun dengan Kiai Maduddin dengan beberapa barisan di sana yang kemudian menggugat ya istilahnya, memberikan pernyataan melalui tesis ilmiah yang kemudian dikemukakan oleh Kiai Maduddin dengan beberapa juga barisan yang ada di sana, atau Bagus Mugi dan lain sebagainya, Gus Puat yang bergerak di YouTube sebagai konten kreator juga dan banyak membahas soal rungkatnya nasab Ba'alawi. Jika di konten sebelumnya yang sahabat-sahabat saksikan itu adalah komentar Gus Puat terhadap pernyataan yang kemudian disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, salah satu ulama, salah satu orang yang saya favoritkan juga ya dari segi dakwanya dia yang kemudian mudah diterima oleh umat Islam, dari keilmuan, kecerdasan beliau, dan itu yang tidak bisa kita ragukan bahwa beliau adalah orang yang cerdas, beliau adalah orang yang berilmu dan alim. Hanya saja mungkin di beberapa kesempatan setelah dia bertemu dan banyak bergaul dengan kalangan-kalangan Ba'alawi, kalangan-kalangan habaib yang sebenarnya sudah banyak dikritik ya, termasuk di channel ini sudah banyak mengkritik soal beberapa dari mereka, beberapa oknum kalangan Ba'alawi itu yang sering kita kritik, seperti Rizik Sihab, seperti Bahar bin Smith, kemudian Taufik, kemudian Rehan, dan beberapa susah saya sebutkan satu-satu. Dalam kesempatan ini, saya berusaha untuk memberikan gambaran ya terkait persoalan itu, dan kemudian saya pikir ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan. Di samping memang kondisi ini belum mendapatkan titik terang, titik temu. Andai kata persoalan ini dari awal kemudian direspon oleh Nahdlatul Ulama atau PBNU ya, atau Ketua Umum PBNU merespon ini, mungkin persoalan ini akan cepat kelar atau akan cepat selesai. Atau dengan legowo Robito Alawiyah itu merespon kajian ilmiah dari Kiai Maduddin. Kenapa sampai hari ini masih banyak konten kreator yang mengangkat persoalan ini dan percaya bahwa kalangan Ba'alawi ini kemudian rungkat secara nasab karena Kiai Maduddin setelah mengkaji nasab Habib itu kemudian tidak dilaporkan sebagai bentuk pencemaran nama baik. Andai kata, ini kita hanya berandai-andai, andai kata Kiai Maduddin dengan barisannya dia dianggap sebagai orang yang salah, orang yang keliru, ya kenapa tidak dilaporkan? Ya, kan begitu. Prinsipnya kan begitu. Jika ini dianggap sebagai pelanggaran hukum, Kiai Maduddin dianggap sebagai orang yang kemudian menciderai nama baik habaib, menciderai kelembagaan habaib yaitu Rabitul Alawiyah, harusnya dari awal itu sudah diproses, dipersoalkan atau minimal dilaporkan. Dan sampai detik ini itu tidak terjadi. Bahkan yang terjadi adalah saling bantah antara kalangan atau kelompok yang kemudian pro dengan Kiai Maduddin, begitu juga dengan barisan mereka-mereka ini yang kemudian menjadi muhibbin, menjadi pembela dari kalangan Ba'alawi juga masih ngotot sampai detik ini. Justru yang terjadi adalah beberapa kali kita lihat live di salah satu channel YouTube yang kemudian mempertemukan mereka secara virtual, mempertemukan Kiai Maduddin dengan kajiannya, kemudian Gus Rumail juga dengan kajiannya dia sebagai orang yang kemudian membela kalangan Ba'alawi itu. Ya tapi sudahlah, itu adalah sesuatu yang sampai hari ini kita saksikan dan kita nikmati sebagai kajian ilmiah. Salah satu channel yang kemudian sangat tegas dalam memberikan teguran-teguran dan kritikannya dia kepada kalangan habaib adalah channel YouTube
Ponpes NKRI. Nanti saya sertakan di apa namanya, di layar. Nanti juga saya sertakan di deskripsi supaya sahabat-sahabat yang mungkin berusaha untuk mencari referensi atau mungkin ingin mendengarkan kajian lengkap itu bisa langsung berkunjung ke channel itu. Itu salah satu channel yang kemudian menjadi rujukan saya untuk membahas dan mendiskusikan kepada sahabat-sahabat terkait tema-tema yang berhubungan dengan Ba'alawi itu sendiri. Nah, di salah satu channel YouTube ini, di Ponpes NKRI, salah satu kontennya dia, eh, Gus Ubat ini, atau siapalah namanya saya lupa, Gus Ubat ya kalau saya tidak salah itu, yang mengomentari hasil ceramah atau hasil pernyataan dari Ustadz Abdul Somad beberapa kesempatan yang lalu yang telah tersebar luas lah. Kita semua sudah mendengarkan itu. Kita dengarkan dulu cuplikan video ini, setelah itu kita coba mendiskusikan lebih lanjut lagi bagaimana sih ujung dari persoalan ini dan bagaimana pandangan dari channel Ponpes NKRI terkait pernyataan dari Ustadz Abdul Somad ini yang viral di mana-mana. Yang kedua, sebelum saya nanti ke poinnya, karena saya mau menanggapi fatwanya Habib Taufik Assegaf sebagai ketua RA, beredar di media ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan kalau tanpa ada habaib Indonesia sampai dini hari masih dijajah oleh Belanda. Saya katakan Ustadz Abdul Somad ini orang pintar, orang alim, tapi kalau mengenai tentang sejarah Nusantara pribumi, saya kira masih banyak orang yang lebih tajam memahami sejarah tentang Nusantara. Bagaimana bisa kita mengukur begitu? Kita tidak menafikan kecerdasan beliau, karena beliau ini alumni daripada Timur Tengah. Beliau sekolahnya di luar, lebih lama menimba ilmu di luar, wajar saja. Tapi saya nyatakan justru kalau tidak ada campur tangan habaib, antek-antek Belanda, dan Belanda, pemerintahan Hindia Belanda ini sudah hengkang lebih duluan. Itu yang harus jadi catatan. Karena ada campur tangan daripada Ba'alawi yang waktu itu muftinya Utsman bin Yahya, maka yang seharusnya Belanda ini sudah terusir, ini masih bertahan. Kita punya bukti yang sangat kuat di mana Mufti Batavia mengirim surat kepada pemerintah Belanda dan fatwa-fatwa yang disampaikannya mengenai tentang ulama-ulama thariqah kita adalah ulama yang sesat, pemberontak. Itu ada. Coba kalau memang mereka orang-orang yang cerdas yang membela habaib, coba komentari itu di beberapa video yang sudah saya sampaikan dengan data yang sangat akurat, data sejarah yang kuat, monggo dikomentari. Kalau memang habaib ini menjadi wasilah kemerdekaannya Indonesia. Itu. Yang kedua, ketika ada habaib yang mengatakan, ada oknum habib mungkin dia yang mengatakan sudah meminum darah Rasulullah, itu bohong. Ini berlebihan, gulu namanya. Terus ada juga di media sosial yang beredar orang-orang yang membenci Habib itu adalah iblis. Itu mengambil dari hadis Nabi ketika Kanjeng Nabi berdialog dengan iblis. Nah ini kadang-kadang saya kok mereka berani ya memasukkan hadis seperti itu. Kan Kanjeng Nabi pernah bertanya dalam hadis itu kepada iblis, orang yang paling kau benci siapa? Ya engkau, kata iblis itu gitu. Berarti Nabi Muhammad. Ditanya lagi, lalu siapa lagi? Ya ahlul baitmu, termasuk keluarganya Nabi. Artinya jangan kau ganti ahlul bait ini secara fundamental bahwa itu Habib. Maka gak segan-segan para habaib ini yang suka dawir pembenci Habib adalah iblis. Buka aja ini sudah keywordnya sudah paling tinggi di YouTube itu. Pembenci Habib adalah iblis. Tadi keluar semua tuh dawir-dawirnya. Artinya jangan menyalahi narasi matan daripada hadis. Yang disampaikan di situ adalah ahlul bait. Ya. Ahlul baitul mustafa tuhurihum amanul ardi fatakiri. Ahlul bait yang benar-benar suci, yang menjadi keamanan di muka bumi. Nah, kalau para habaib boro-boro memberi keamanan, memberikan kisruh yang ada. Baik sahabat-sahabat sekalian, itu tadi gambaran yang kemudian diberikan oleh Gus Ubat ya, salah satu admin atau apalah di channel Ponpes NKRI yang kemudian banyak memberikan narasi-narasi atau bantahan-bantahan dia kepada kalangan Ba'alawi dari dawir-dawirnya
habaib ini atau beberapa oknum habaib itu ya. Beliau mengomentari bahwa diakui bahwa Ustadz Abdul Somad adalah orang yang cerdas, orang yang berilmu, orang yang alim. Karena beliau ini adalah orang yang kemudian menempuh pendidikan di Timur Tengah dan kemudian itu yang tidak bisa kita ragukan, itu betul. Hanya saja jika bicara soal sejarah, maka menurut Gus Ubat tadi bahwa banyak orang yang kemudian lebih paham persoalan itu. Jika memang keahlian atau kemampuan seorang Ustadz Abdul Somad tidak mampu masuk ke dalam wilayah histori atau sejarah, itu jangan membicarakan itu. Poinnya kan di situ. Karena fakta yang kemudian telah disampaikan banyak di channel Ponpes NKRI, termasuk salah satunya adalah bukti bahwa Utsman bin Yahya, salah satu dari kalangan Ba'alawi yang kemudian pernah menjadi mufti Belanda. Mufti Belanda yang kemudian dianggap bahwa keadaan pada waktu itu yang kemudian mengakibatkan Belanda itu lama hengkang dari bumi pertiwi ini. Kenapa? Karena ada benteng. Ada orang yang kemudian membentengi itu. Siapa ya? Utsman bin Yahya. Yang dianggap bahwa dialah yang kemudian menjadi salah satu alasan kalangan-kalangan ulama kita, para santri-santri kita waktu itu susah untuk mengusir penjajah. Kenapa? Karena ada yang melindungi mereka, ada yang membungkus apa namanya penjajahan Belanda itu dilindungi melalui jalur-jalur agama. Salah satu yang membentengi itu adalah Utsman bin Yahya yang pada waktu itu bertugas sebagai mufti. Saya pikir itu jelas. Kemudian beberapa hal kemudian juga disampaikan oleh Gus Ubat ini terkait Robito Alawiyah, terkait beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa orang yang membenci habaib adalah iblis. Saya pikir itu nanti kita bahas di konten selanjutnya. Mungkin saya hanya menyampaikan itu, sahabat-sahabat sekalian, silahkan jika ada yang ingin mengoreksi dan kemudian ingin berkomentar atau mengajak saya berdiskusi, silahkan di kolom komentar. Kita ketemu di konten selanjutnya, di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.